Ini tuh episode seru-seruan kayak gini. Seru-seruan aja gitu aja. Kang mau apa lagi? Ayo kita cerita-ceritain trivia. Kang, kenapa kelelawar kalau keluar gua belok kiri? Saya belum tahu. Kenapa, Pak? Karena ada tulisannya belok kiri boleh langsung. Semut itu yang akan mengambil alih dunia dalam 200 tahun ke depan. Kang, binatang yang paling dahsyat, yang pokoknya kalau dicopotin semua bagian tubuhnya ada manfaatnya, Kang tahu? Gajah katanya nggak bisa lompat. Nah, itu tuh ada banyak di forum internet itu yang menyebut bahwa gajah itu adalah salah satu hewan satu-satunya hewan yang nggak bisa lompat. Belum tentu. Nggak semua juga betul juga ya? Iya, misalkan Bapak nggak bisa napas sambil melel, gitu. Jangan. Nah, itu jebakan kan? Jebakan. Kontroversi, toleransi. Jangan disingkat ya? Iya, jangan disingkat. Ya, jumpa lagi dalam acara saya berdua dengan Kang Guru Gembul. Kang Guru, Iya. yang makin seksi. Oh, seksi itu kan persepsi ya, kan? Iya, betul. Iya, sempat dulu wanita aja ya. Dulu kan sempat yang gemuk itu Yang dianggap gemuk. seksi. Iya. Kurus dianggap seksi. Betul ya, Kang? Betul. Kalau Akang senangnya wanita yang gemuk atau yang kurus? Yang kayak istri saya. Wah, nggak berani dia. Ini pasti ditonton sama istri saya. Jadi saya harus ngebual sedikit lah. Dia ngomong apa aja berani, sama istri nggak berani. Ini calon ketua umum PSSI, Persatuan Suami Sayang Istri. Bukan istri ya. Kalau Oke. Bapak gimana, Pak? Oh iya, saya sih ngikut sama istri lah pokoknya. Sama Kalau dia. mau selamat, mau happy di rumah, udahlah puji-puji aja istri ya kan. Dia udah seneng banget gitu. Oke, dalam acara kontroversi, toleransi, jangan Jangan singkat. singkat. Kang, ngomong Kang Guru. Kang Guru itu ternyata ya, Kang, yang berkantong itu yang betina ya. Apa yang kanguru? Iya, yang jantan tuh nggak berkantong. Iya. Iya loh. Iya, Iya lah. betul. Iya, betul. Semua marsupialia, binatang berkantong, itu Iya. yang berkantong itu adalah yang betina. Yang betina. Bukan yang jantan. Karena putingnya di dalam. Oh, urusannya ke puting. Kan buat menyusui anak. Menyusui anak, iya. Iya. Iya, masuk akal. Tapi ya kalau betina, perempuan itu memang butuh kantong, Kang, tukang belanja. Tapi kanguru itu ini ibu yang kurang baik. Kenapa, Kang? Karena kalau misalkan dia dalam kondisi terancam, anaknya dibuang Oh iya. buat mengalihkan perhatian pemburunya. Jadi anaknya dikorban. Jadi kalau dikejar dingo tuh, Iya. kan ada Australia ada dingo. Oke, dingo. Dia Ya. dikejar dingo itu dan dia kepepet, misalkan karena dingonya banyak gitu, dia buang anaknya supaya si dingonya makan anaknya, dia bisa lepas, bisa lari. Gitu. Jahat ya. Ada juga ya. Memang perilaku alamiah. Oke. Dan Kang, kita ngomong binatang aja deh. Jadi bingung mau apa. Dan ternyata koala itu artinya no drink, ya, betul ya? Iya. No drink. Jadi koala itu seumur hidup nggak pernah minum. Iya, karena banyak hewan-hewan juga yang sebenarnya tidak minum, tapi minum dari apa yang dia makan. Ya, kalau koala juga gitu dari Iya. daun eukaliptus. Jadi itu di situ ada sumber airnya, dan koala itu no drink dan dia tidurnya bisa 22 jam sehari. Tidur ya. Makanya lucu gitu. Ini tuh episode seru-seruan kayak gini. Seru-seruan aja gitu Seru-seruan aja. Kang mau apa lagi? Ayo kita cerita-ceritain trivia. Kang, kenapa kelelawar kalau keluar gua belok kiri? Saya belum tahu. Kenapa, Pak? Karena ada tulisannya belok kiri boleh langsung. Jadi udah diatur supaya Kang mekanismenya supaya tidak terjadi tabrakan. Ya, dengan yang kan dia keluar masuk, Iya. keluar masuk. Ya, jadi begitu. Kalau semut, Pak, kenapa kalau disemprot dia jatuhnya ke kanan, Pak? Ya, ke kanan. Saya dulu pernah itu juga diprotes tuh. Dan saya nggak tahu jawabannya, Kang. Jadi kalau disemprot baygon, Ya. jangan dicoba nih. Dia rebahnya ke kanan matinya. Kenapa ya, Kang? Ya, saya juga belum tahu. Makanya saya nanya ke Sampayan itu. Saya juga belum tentu tahu semua jawaban, Kang. Enak aja. Tapi semut itu yang akan mengambil alih dunia dalam 200 tahun ke depan. Kenapa? Karena dia terbukti makhluk purba nih sebenarnya, semut ya. Dia yang paling bisa bertahan dan Ya. dia yang paling mirip manusia. Bahkan manusia dibanding kera tuh lebih miripan manusia dengan semut. Pak. Masa miripnya di mana? Mirip dalam kemampuan mereka dalam bersosialisasi. Mereka punya iya, Kolonisasi ya. koloni, punya pemimpinnya, Pemimpin, punya pembagian kerjanya. punya ratu. Mereka bertani, mereka beternak. Mereka semut beternak kan? Semut tuh beternak.
Oke. Mereka nanam jamur, mereka nanam persediaan makanan untuk sekian bulan. Jadi kalau manusia punah, yang ini banyak sekali para ilmuwan yang resah bahwa 100 tahun ke depan, 150 tahun ke depan manusia tidak akan bisa bertahan lagi di bumi dan manusia mungkin akan punah semuanya, termasuk juga banyak hewan-hewan. Maka semut akan mengambil alih dunia gara-gara semut memiliki kecerdasan bersosial yang serupa dengan manusia. Termasuk kecoa ya Kang ya? Iya, termasuk kecoa, tapi kecoa kan tidak bersosial ya. Kecoa itu bakal bertahan. Banyak sekali serangga-serangga yang mungkin bisa bertahan. Yang paling susah bertahan itu ya amfibi. Amfibi? Iya, yang susah bertahan. Dia memerlukan 2 dunia ya? Iya, dia memerlukan 2 dunia dan yang lebih penting lagi dia sangat rentan terhadap perubahan iklim. Tapi ada, kalau nggak salah apa ya, salah satu kodok Atlantis tuh Kang. Kodok Atlantis itu apa? Yang di benua itu gitu ya Kang? Saya dapat dari Pak Bong Chandra itu katanya bisa Masuk hibernasi berapa ya? tahun ya? Ya, jadi dia kalau musim dingin itu dia bisa mematikan seluruh organnya dan dia membuat bertahan. Banyak hewan-hewan yang beradaptasi dengan cara seperti itu. Ada ikan juga yang seperti itu. Ada apa juga yang seperti itu. Iya. Jadi hibernasi dan hampir metabolisme tubuhnya semuanya berhenti. Bener-bener iya. Termasuk denyut jantung pun katanya berhenti ya. Dan setelah tetesan air pertama, dia rasakan hidup lagi. Akan tahu nggak kalau kecoa boleh dia dilakukan eksperimen karena kecoa nggak apa-apa tuh ya. Kepalanya dilepas. Di kepalanya dilepas dan bisa bertahan hidup berhari-hari. Iya. Karena otaknya bukan di kepala, Pak. Otaknya bukan di kepala. Otaknya di punggung. Di punggung. Iya, di punggung. Jadi Anda boleh eksperimen nih kecoa ini kan. Jadi nggak ada kekecoaan gitu. Anda boleh potong kepalanya, biarkan dia bisa bertahan hidup berhari-hari. Itu pun mati. Kenapa? Karena kelaparan. Dan eksperimen ini kalau misalkan dianggap tidak berperikecoaan, ini juga sebenarnya tidak terlalu apa-apa, tidak terlalu mengganggu moral kita, Pak. Betul. Karena kecoa nggak merasakan sakit. Karena nggak ada darah juga ya? Iya. Nggak ada darahnya. Semua serangga itu kan nggak memiliki syaraf sensorik seperti yang kita. Jadi serangga dan lain-lain itu hewan genetik gitu. Yang penting jumlahnya sangat banyak, jumlahnya dibuat sangat banyak itu. Yang penting karena mereka sudah tahu bahwa mereka itu banyak yang bakal mati gitu. Okay. Kang, binatang yang paling dahsyat, yang pokoknya kalau dicopotin semua bagian tubuhnya ada manfaatnya, Kang tahu? Kotorannya ada manfaatnya, kulitnya ada manfaatnya, apa ya? Rambutnya ada manfaatnya, dagingnya tentu saja. Dan itu godaan kita ya Kang ya, babi lah. Oh iya bener ya, babi. Ampun, nggak kepikiran. Babi itu ya tidak ada bagian dari babi yang bisa, yang tidak bisa dimanfaatkan. Yang tidak bisa dimanfaatkan. Bahkan untuk transplantasi pada manusia. Manusia. Jadi kalau dulu kan ada sempat heboh, Kang ingat ya, ada calon dokter pakai kerudung, terus dia megang babi karena dia adalah sedang melakukan percobaan karena jantungnya ya. Kalau nggak salah ada organ tubuhnya babi itu paling mirip manusia. Jadi kalau dokter-dokter kan nggak mungkin lah dengan ini beneran. Jadi ini bagian dari medis. Jadi begitulah barangkali Allah menggoda kita ya Kang ya. Bahkan transplantasi jantung pertama dari babi ke manusia itu penemunya tuh Muslim. Oh iya? Iya. Yang kemarin-kemarin cuman pasiennya sudah berhasil hidup bertahan beberapa lama tapi meninggal karena alasan yang lain. Tapi transplantasi jantung babi ke manusia itu proyek pertamanya itu Muslim. Kalau yang transplantasi jantung pertama itu Christian Bernard itu ya. Ada dokter Afrika Selatan yang melakukan itu. Itu yang dianggap melakukan transplantasi jantung pertama. Ya, jadi kembali ke babi Kang. Jadi itulah mungkin godaan ya. Godaan bagi Muslim di mana babi itu haram. Ya, jadi bahwa babi itu memang godaan. Jadi berternaknya cepat banget. Iya. Ya, berkembang biaknya cepat banget. Iya betul. Dan ya, itu kalau bisnis sapi, enak ya. Iya, kalau sapi kan paling satu dua, kambing juga satu dua. Kalau babi bisa banyak banget. Dan lagi babi bisa dikasih makan apa aja, nggak kayak kambing kan. Mau jorok-jorok kayak apa masih hidup dia. Bertumbuhnya juga besar sekali dan sekali lagi godaan yang luar biasa. Kan kita tahu ya, di semua ada yang mengatakan bahwa hampir semua yang kita clean itu ada unsur babinya tuh. Ada yang mengatakan ya. Iya. Dia ada di obat, ada di makanan. Jadi banyak sekali makanan nih Kang. Semoga di Indonesia enggak ya. Yang pakai kuas-kuasnya pun yang paling bagus itu katanya kuas dari bulu babi. Iya. Tapi bulu babi nggak haram ya Kang ya? Oh, itu nama-namanya.
Akang tahu babi nggak bisa lihat ke ngedongak? atas. Kenapa ya Kang? Ada yang bisa Pak, kudanil bisa Pak. Kan bukan babi. Iya itu kan keluarganya. Keluarganya babi. Ini gue ngomong babinya bener, bukan keluarganya dia. Iya, jadi babinya nggak bisa. Babi itu nggak bisa ngedongak ke atas. Iya, karena nggak punya otot untuk ngedongak ke atas. Oke. Ya gimana ya? Ya kan ini punggungnya lebih atas daripada ininya, jadi nggak bisa ngedongak ke atas. Jangan kan ngedongak ke atas, nengok aja kan susah untuk sebagian besar babi itu. Makanya kan kalau dikejar-kejar babi beloknya ke sana zigzag gitu kan. Susah deh. Susah ya. Kalau kejar babi katanya kita harus larinya zigzag. Amit-amit Anda dikejar babi. Kang, kita bicara sama anjing. Anjing ini agak menarik ya Kang ya. Nanti aja episode yang lainnya. Emang kenapa dengan anjing? Tapi sok aja. Episode yang lainnya. Jadi membahas anjing aja. Kenapa dia menjadi umpatan di berbagai suku, di berbagai negara. Itu episode yang lainnya ya. Anjing siang gitu. Jadi ini juga menarik. Akan punya cerita tentang fauna-fauna yang lain lucu-lucu? Ini atau yang menarik-menarik? Ketemu sama Pak Helmi itu saya jadi lupa semua loh. Ya, gajah katanya nggak bisa lompat. Nah itu tuh ada banyak di forum internet itu yang menyebut bahwa gajah itu adalah salah satu hewan satu-satunya hewan yang nggak bisa lompat. Belum gitu. tentu. Salah, itu banyak. Gitu. Banyak lah ya. Banyak yang nggak bisa lompat tuh kan. Ular juga nggak bisa lah. Ada ular yang bisa lompat ular dari pohon. Pohon itu ular layang itu. Itu mah lompat. Itu mah melayang ya. Enggak, itu lompat beneran. Jadi dia narik tapi maksudnya nggak bisa lompat dari bumi ke atas ya, orang punya kaki. Kan definisi lompat itu adalah kondisi di mana kita seluruh badan, kaki, tangan semuanya terangkat gitu. Oke. Nah, gajah nggak bisa emang, tapi bukan satu-satunya. Siput nggak bisa lompat gitu kan. Kemudian orang nggak punya kaki. Iya, percacingan juga nggak bisa lompat gitu. Jadi banyak fakta-fakta ilmiah tentang yang disebutkan di internet itu jangan dimakan semuanya karena itu banyak hoaxnya gitu. Atau saya tadi nanya kan, ini misalkan fakta dari internet. Ya. Nggak semua juga betul juga ya? Iya. Misalkan Bapak nggak bisa napas sambil melel, gitu. Jangan. Nah itu jebakan kan? Jebakan. Nggak bisa cobain. Saya tuh percaya nggak percaya Kang. Katanya ada binatang yang kidal, fauna yang kidal, yaitu adalah beruang kutub. Beruang kutub itu kidal. Banyak hewan mamalia yang kidal, Pak. Ada lagi lah. Ada kucing, ada yang kidalnya. Kalau beruang kutub semuanya kidal. Semuanya kidal. Ya. Tapi semua hewan itu kayak anjing, kayak singa, berang-berang dan lain-lain sama. Mereka tuh punya tangan utama dan tangan yang tidak utama, dan banyak di antara mereka juga yang kidal gitu. Oke. Jadi ternyata ada hewan yang kidal, khusus kidal, yaitu beruang kutub. Saya kemarin tuh nungguin di Net Geo gitu, dia kalau nangkap ikan memang begini ya kan, kidal. Oh iya. Iya. Zebra hitam dengan apa? Hitam garis putih garis putih garis hitam. Apa Pak? Kalau menurut Bapak? Hitam garisnya putih. Hitam garisnya putih. Iya. Karena konon katanya di bawahnya itu tuh kulitnya tuh hitam, itu putih itu bulunya Kang. Iya. Akan punya versi lain? Bapak pernah ketemu sama zebra beneran, Pak? Belum, ini saya baca aja nih. Jadi saya baca aja, katanya sebenarnya dia hitam, dagingnya tuh hitam, kulitnya hitam. Rambut yang tumbuhnya yang ada yang hitam, ada yang putih. Tapi sampai kulitnya sebenarnya ada putihnya juga sih, Pak. Oh iya. Kalau zebranya dicukur tuh ada hitam putihnya juga tetap. Oh ya? Iya. Tuh saya tapi tahu. Memang kalau dagingnya emang hitam, Pak. Daging hitam? Iya. Dagingnya hitam? Iya, bukan daging. Jadi kan kulit tuh ada lapisan-lapisannya. Ya, tinggal barangkali ini masalah Pak ya. Tapi ini silakan cek ya. Cek. Buat orang yang suka berinteraksi baik dengan kuda zebra. Ya. Tolong kasih tuh, kan bisa komen. Iya, ya jangan lupa subscribe ya. Kita sebenarnya main gini-ginian gitu ya. Ya, karena untuk kita ini trivia ini menarik. Jadi sebenarnya trivia, akan tahu trivia itu artinya apa? Trivia itu recehan, informasi receh. Artinya recehan. Arti hasilnya trivia itu adalah trivia. Jadi itu simpang tiga. Jadi dulu di Eropa, di persimpangan tiga itu mereka berkumpul, ngobrol. Nah, ngobrol begini nih. Ya kayak gini. Betul lah. Kenapa pikok tidak bisa bertelur? Nah, gitu ya. Iya. Kenapa pikok tidak bisa bertelur? Dulu saya bikin kuis tuh kan. Bule sampai marah-marah tuh. Betul atau salah? Pikok tidak bisa bertelur. Dia bilang salah. Saya bilang betul dong. Yang bertelur itu adalah pihen. Karena pikok itu adalah merak jantan.
Ya, iya merak Iya jantan. betul, iya betul, Ya, iya. Yang Tapi merak saya baru betina- kepikiran barusan loh. Oh iya, yang merak betina tuh nyebutnya pihen. Iya. Dan bentuknya, fisiknya beda banget kan? Iya, dan Ya. yang kita bahas selama ini kan merak tuh kan kalau dalam bahasa Ya. Inggris itu memang dipisah itu kan. Iya, kita Jantan pikir dan pikok itu merak. Padahal kalau kita bicara merak itu ada merak jantan, merak Iya. betina. Iya. Iya, jadi yang merak betina itu orang nggak banyak tahu. Bule aja nggak banyak tahu loh. Iya. Kalau merak betina itu nyebutnya itu adalah pihen. Kang, kenapa ya dalam burung-burung? Apa mau apa? Enggak, saya tadi mau nanya sama Bapak, Pak. Apa? Saya mohon maaf ya. Iya. Bapak berat badannya berapa, Pak? Sekarang 73. Salah, Pak. Kenapa? Bapak itu berat aslinya itu sekitar 30 kilo, Pak. Kenapa dikurangin apa? Kan setengah dari berat badan Bapak itu adalah makhluk yang lain yang hidup di Bapak, Pak. Ah, yang benar. Iya. Oh, cacing gitu ya. Iya, cacing, bakteri, Bakteri. apa, itu kan sebenarnya di perut Bapak juga banyak itu yang bertugas untuk mencerna itu. Itu kan itu bagian dari helmiah ya lah. Ini Enggak, itu makhluk lain, Pak, individu lain dan tahu saya. Jangan body shaming lah. Saya membahas berat sana nanti kan nggak enak, nanti dianggap body shaming lagi saya. enggak, saya sebutin aja, Pak. Apalagi Kang? Apalagi Kang? Tadi Bapak ngomong apa tadi? Apalagi tadi, jadi saya lupa. Jadi kita ganti. Kenapa burung yang cantik-cantik itu yang jantan, Kang? Iya, kan itu proses kan jadi Kayak merak gitu kan jantan yang keren tuh. Yang betinanya mah kayak ayam aja. Kenapa ya? ya kan sebenarnya yang di dunia manusia juga yang menarik tuh jantan. Kata siapa? Kata saya barusan, Pak. Kalau di, kalau di dunia permanusiaan gitu, yang cantik-cantik itu Saya pengen ulas itu panjang lebar, Pak. Oh, Tapi boleh. kenapa misalkan harus ada laki-laki? Nah itu tapi nantilah Nanti lagi kapan-kapan. itu Pak. episode Nanti lain. kapan-kapan. Tapi sebenarnya yang menggoda tuh kan laki-laki, Pak. yang menggoda laki-laki. Yang menggoda tuh laki-laki. Kalau menurut Jadi- saya sih perempuan yang menggoda kan? Perempuan itu adalah Laki-laki yang tergoda kan? ya, Iya dong. perempuan itu adalah subjek yang mengobjekkan dirinya. Subjek yang Subjek yang menjadikan dirinya objek gitu. Jadi ya nantilah kita pasti dibahas ini. Ya, jadi- Atau mau sekarang aja, Pak? boleh. Ya kita ke binatang-binatang aja dulu. lah. Binatang-binatang aja. Tapi ya Karena di sini di banyak tempat memang binatang di luar manusia. Nanti kita akan episode sendiri ya. Binatang itu yang menarik itu pasti jantannya. Rata-rata pasti. Iya. Yang bersuara merdu, burung itu yang jantan. Iya. Singa yang surainya. Singa surai gini. Nah, singa itu Kang. Ya, jadi singa itu sebenarnya berburu yang betina kan. betinanya. Kalau jantannya nunggu aja tuh. Iya. Ya, nunggu aja. Nah, hewan yang paling banyak difitnah itu saudaranya singa, Pak. Macan. Harimau, iya. Kenapa? Harimau paling banyak difitnah karena misalkan di Tom and Jerry ada raungan suara aung gitu. Aung itu. Gambarnya singa kan? Padahal harimau suaranya tidak. harimau. Padahal Suaranya harimau. Suara harimau. Suara harimau. Nah, kayak gitu lagi. Terus misalkan yang raja hutan itu Ya. kan singa kan tidak tinggal di hutan, Ya, tapi tinggal di padang. di padang terbuka. Iya. Dan lain sebagainya. Itu sebenarnya juga gara-gara singa itu suaranya kenceng banget, Pak. Roar. Iya. Tapi kurang ngebas gitu. Jadi kan singa tuh nggak kayak kucing, kayak anjing ngelolong gitu. Ya. Gitu mirip. Gitu. Nggak sih? Terus? Ya, jadi kalau misalkan di film-film, di semua film, film King Kong, film T-Rex, Jurassic Park, Ya. itu kan pasti ada raungannya. Raungannya itu pasti memiliki unsur harimaunya. Tapi bahkan singa pun ketika ditampilkan yang meraung, itu suara harimaunya. Jadi suara harimau itu sering Pak. Dieksploitasi padahal dia jadi stuntman-nya gitu. Dan orang nggak banyak tahu ya. Ini Akang barangkali bisa jawab bahwa singa itu hanya ada di Afrika. Di India ada, Pak. Ya, jadi macan itu sebenarnya ada di Asia. Iya. Tapi ada satu negara yang punya singa, punya macan sekaligus, yaitu India. Iya, India. Ya. Saya bingung. Definitely ini, ya di Indonesia itu nggak ada singa, Nggak ada. tapi banyak sekali apa nama kota, nama apa yang dipakai nama singa, Singaparna, Iya. Singapura, Sisingaan, Singoedan. Kenapa gitu Kang? Karena pengaruh dari India. Jadi di India itu ada tokoh yang sangat terkenal, Asoka. Asoka itu menginspirasi banyak sekali raja-raja, termasuk raja-raja di Nusantara, karena raja-raja di Nusantara banyak yang leluhurnya adalah pelarian dari India. Dari India. Bahkan
raja pertama di Nusantara yang dicatat itu namanya adalah Jaya Singha Warman. Singha itu singa. Jadi singa yang selalu menang gitu. Jaya Singha Warman itu yang bikin Tarumanagara itu. Yang disebut oleh Purnawarman Istana Nenek Nenek dalam prasasti Tugu itu maksudnya adalah Jaya Singha Warman. Singha itu singa di situ. Ya, tapi begitu dominannya ya? Iya. Sampai Singapura pun namanya jadi Singapura walaupun sebenarnya yang dilihat itu adalah harimau. Harimau pelanduk ya? Harimau. Jadi ini nah, ini coba di Singapura juga nggak ada harimau, Kang. Jadi dia ada versi yang berbeda. Ini namanya juga nggak harus sama ya. Jadi sebenarnya yang mendirikan Singapura itu adalah Pangeran Palembang. Namanya Pangeran Parameswara. Iya. Dialah yang mendirikan Singapura. Waktu itu namanya Temasek ya. Temasek. Jadi dia terdampar di Temasek dan kemudian ganti nama. Dia ganti nama waktu itu dia ketemu sebenarnya dengan kancil katanya. Karena kalau di Singapura dibilang ada harimau juga, saya bisa berdebat tuh. Ya jadi dia sebenarnya dia pelanduk karena ketidaktahuannya akhirnya dia namain Singapura tuh. Jadi nggak tahu saya. Jadi ini kadang-kadang ada orang kadang hebat banget tapi nggak tahu flora fauna kayak Columbus ya Kang ya. Nggak tahu geografi ya. Dia pikir dia menemukan dia pada menemukan. Tapi yang ngasih nama Singapura kayaknya bukan. Dia menemukan Temasek. Iya. Dia menemukan Temasek. Iya. Saya nggak tahu kenapa akhirnya apa Singapura itu dinamain Singapura. Iya. Ya. Padahal pasti tidak ada singa, tidak ada macan sekalipun di sana. Tidak ada macan. Di mana coba? Nggak ada apa-apa di sana. Ya, kalau di masa lampau ya ada apa? Kan pasti ada bekas-bekasnya, Kang. Iya. Nggak ada. Nggak di Bali aja ada kan harimau. Harimau Bali ada dong. Iya. Iya, tapi kalau Singapura saya nggak percaya ada, Kang. Oke lah, karena itu mah susah ya. Susah pembuktiannya. Oke, jadi Akang ada lagi? Apa? Cerita tentang fauna, kelucuan-kelucuan dalam dunia fauna, keanehan. Oh, mamalia pasti beranak padahal ada yang bertelur. Tidak ada yang bertelur. Ada yang bertelur. Kan mamalia ada 3 jenis kan? Apa? Ada marsupialia. Iya, terus ada yang lupa lagi. Pokoknya ada 3 jenis. Ada bertelur, Kang? Ada yang bertelur. Ya, ada bertelur, platypus ya. Iya. Opossum itu bertelur. Iya kan sebenarnya mamalia juga pada dasarnya bertelur, cuman dia menetaskan telurnya di dalam tubuhnya. Ya kan seperti itu sebenarnya juga sama-sama aja. Ya, jadi sebenarnya tapi kan ini mungkin evolusinya tidak sempurna ya. Jadi ada memang platypus itu yang ada di Australia kalau nggak salah atau di Selandia Baru itu memang apa? Ada yang di Indonesia, Pak, yang juga mamalia tapi bertelur, Pak. Apa? Echidna. Oh, echidna. Iya. Oke, echidna ada 3-4 mamalia yang bertelur. Selama ini kita tahu mamalia itu adalah beranak. Iya. Dan menyusui. Saya pernah dengan Jerome Pauline yang disusui papalia. Tunjuknya bapak-bapak udah basi. Tapi saya tetap ketawa, Pak. Soalnya saya juga bapak-bapak. Oh, pasti menyusui. Disusui, bukan menyusui. Oke. Jadi mesti harus ada sesuatu yang dipegang. Enggak, ini saya kalau ngobrol sama Pak Helmi itu harus banyak tahu ini. Sama-sama lah. Sama-sama. Apalagi kita akan ngobrol banyak hal nih, Kang ya. Jadi kita udah ngomong macam-macam. Katanya ada kalau sapi bisa naik, nggak bisa turun ya, Kang. Kalau disuruh naik tangga gitu bisa, turunnya nggak bisa. Ya, saya pernah lihat bisa loh, Pak. Dipaksa. Saya pernah lihat bisa, tapi ya memang sangat-sangat dipaksa. Dia sangat-sangat ketakutan, tapi sangat bisa. Dan dia lebih milih loncat gitu daripada turun ini. Tapi bisa. Tapi sapi itu kan ada yang unik juga, Pak, di situ. Kenapa? Sapi itu salah satu hewan yang sekarang terbukti dia punya sistem navigasi bumi kan, kutub bumi. Jadi kalau misalkan dia merumput tuh, dia pasti nengoknya ke barat atau ke timur. Gak mungkin ke tempat yang lain. Dan sapi itu hewan yang demokratis. Karena kalau misalkan dia dalam kawanan yang liar, dia mau pergi kemanapun, dia selalu polling, dia selalu voting. Kemana kita mau pergi, semua sapi rebahan, terus satu sapi berdiri mengarah ke satu tempat, lalu duduk lagi, nungguin sapi berikutnya berdiri mengarah ke satu tempat. Setelah semuanya itu, baru sapi akan bergerak ke tempat di mana paling banyak sapi menghadap. Ini gerombolan sapi. Ini gerombolan sapi. Gerombolan sapi. Unik gak sih itu? Saya malah nggak tahu tuh.
Iya, akhirnya. Banyak yang saya nggak tahu kan. Baik, dan banyak orang keliru juga dikira ikan paus itu adalah ikan, padahal ikan paus adalah Mamalia. Mamalia terbesar, paus biru. Dan hewan terbesar dalam sejarah. Sampai sekarang. Sampai sejarah. Ya. Tapi bukan makhluk terbesar dalam sejarah, tapi hewan terbesar dalam sejarah. Dalam sejarah. Tak ada dinosaurus, hewan darat, hewan laut yang ukurannya menyamai Paus biru. Itu sekali sampai 30 ton kan? 200 Pak, 30 meternya 30 meter. Oh 30 meter, Iya. Itu berapa bis ya? Jadi ya Ultraman tuh nonton, nah itu paus tuh ya Ultraman. Ya segitu, jadi gede. Oke, baik. Semoga Anda, ini kita eksperimen ya. Kalau kita nama juga ya iseng-iseng lah. Dengan Kang Guru namanya pengetahuannya luas banget. Kita berusaha sharing-sharing juga. Hari ini kita ngomong tentang fauna, apalagi yang Anda usulkan kita akan bahas. Bye-bye.